Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kami ingin membahas tentang hasil diskusi kami, yaitu berjudul tentang perencanaan pembelajaran, merancang dan mendesain RPP. Sebelum kita melanjut ke materi, saya ingin mengenalkan diri. Saya Dandi sebagai moderator dan teman-teman saya Dipa Pangestu, Immanuel Sembiring, Lukas Alexander Sitomorang, dan Ivan Nababan. Baiklah, saya akan membacakan slide yang pertama, yaitu definisi perencanaan pembelajaran. Rencana pembelajaran atau RPP adalah dokumen tertulis tentang kerangka kerja terkait aktivitas yang akan dilakukan oleh guru dan siswa dalam proses pembelajaran. Rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP adalah rencana yang menggambarkan prosedur dan mengorganisasikan pembelajaran untuk mencapai satu kompetensi dasar yang ditetapkan dalam standar isi dan dijabarkan ke dalam sebuah silabus. Di sini saya akan menjelaskan unsur-unsur perencanaan pembelajaran. Yang pertama, mengacu pada kompetensi dan kemampuan dasar yang harus dikuasai siswa, serta materi dan submateri pembelajaran, pengalaman belajar yang telah dikembangkan di dalam silabus. Yang kedua, menggunakan berbagai pendekatan yang sesuai dengan materi yang memberikan kecakapan hidup atau life skill sesuai dengan permasalahan dalam lingkungan sehari-hari. Ketiga, menggunakan metode dan media yang sesuai yang mendekatkan siswa dengan pengalaman langsung. Yang keempat, penilaian dengan sistem pengajaran menyeluruh dan berkelanjutan didasarkan pada sistem pengujian yang dikembangkan selaras pengembangan silabus. Baiklah, saya akan membacakan slide ketiga. A. Perbedaan individual peserta didik antara lain kemampuan awal, tingkat intelektual bakat, potensi, minat, motivasi belajar, kemampuan sosial, emosi, dan gaya didik. B. Partisipasi aktif peserta didik. C. Berpusat pada peserta didik untuk mendorong semangat belajar, motivasi, kreativitas, inisiatif, inspirasi, inovasi, dan kemandirian. D. Pengembangan budaya membaca dan menulis. Dan yang terakhir, E. Pemberian umpan balik dan tindak lanjut RPP membuat pemberian umpan balik positif, penguatan, pengayaan, dan remedial. Baiklah, saya akan membacakan slide keempat. F. Penekanan pada keterkaitan dan keterpaduan antara KD, materi pembelajaran, kegiatan pelajaran, indikator, pencapaian kompetensi, penilaian dan sumber belajar dalam satu kebutuhan pengalaman belajar. G. Mengakomodasi pembelajaran tematik terpadu, keterpaduan lintas mata pelajaran dan keragaman budaya. H. Penerapan teknologi informasi dan komunikasi secara terintegrasi, sistematis, dan efektif sesuai dengan situasi dan kondisi. Baiklah, kesimpulannya yang pertama yaitu perencanaan pembelajaran adalah proses memilih, menetapkan dan mengembangkan pendekatan, metode dan teknik pembelajaran, menawarkan bahan ajar, menyediakan pengalaman belajar yang bermakna, serta mengukur tingkat keberhasilan proses pembelajaran dalam mencapai hasil pembelajarannya. Yang kedua yaitu dalam rencana pelaksanaan pembelajaran, yaitu 7 materi pelajaran
pengalaman belajar dan penilaian hasil belajar. Yang ketiga yaitu konsistensi kompetensi yang akan dicapai dalam setiap mata pelajaran hendaknya selalu diupayakan tercapai secara optimal, serta kegiatan pembelajaran diarahkan untuk memberdayakan semua potensi peserta didik untuk menguasai kompetensi yang diharapkan. LPP disusun untuk setiap KD yang dapat dilaksanakan dalam satu kali pertemuan atau lebih. Guru merancang penggalan LPP untuk setiap pertemuan yang disesuaikan dengan penjadwalan pelajaran di satuan pendidikan. Terima kasih. Demikian dari hasil presentasi kami. Mohon maaf kalau ada kekurangan atau kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.